Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Kelihatannya udah pada makan pagi belum ini semua? Sudah, Pak. Jadi udah semangat ya untuk kita belajar pada pagi hari ini? Semangat. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta Alita untuk membuka kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat kepada kami hari ini Tuhan. Tuhan sudah kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Alita yang sudah membuka kita dalam doa. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kita yang baru, ada yang tahu nggak kita belajar apa minggu lalu? Saya Pak, tentang kearifan lokal. Ya, one clap untuk Yuniarta. Oke, jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai kearifan lokal, terusus di kota kita sendiri, kota Manado. Bagaimana kita bisa menjaga kearifan lokal kita dengan budaya-budaya yang udah ada gitu di daerah tempat kita masing-masing. Oke, saat ini kita akan lebih banyak membahas mengenai pengaruh interaksi global. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita yang baru mengenai pengaruh interaksi global terhadap budaya nasional. Oke, tapi sebelum itu, Bapak akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini. Oke, yang pertama, kita diharapkan mampu menjalin interaksi secara mendunia. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi secara mendunia? Ada yang bisa menjawab? Oke, Yuniarta, apa yang dimaksud dengan interaksi secara mendunia? Berinteraksi itu menjalin kerjasama secara dunia. Iya, itu bisa menjadi poin penting. Interaksi secara mendunia artinya seluruh keberadaan masyarakat di seluruh dunia itu bisa saling berinteraksi. Melalui apa? Melalui kerjasama, perdagangan contohnya, melalui media sosial yang banyak saat ini kita gunakan. Jadi goals kita adalah kita mampu menjalin interaksi secara mendunia tanpa menghilangkan esensi kearifan lokal yang sudah kita miliki, yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Oke, yang kedua, mengetahui keberadaan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Sebagai masyarakat Manado, kita kan mengenal banyak makanan khas, budaya-budaya yang khas, tarian khas, musik tradisional yang khas. Boleh kita menjalin interaksi secara mendunia, tapi kita tidak boleh menghilangkan esensi kearifan lokalnya. Yang ketiga apa? Mengenal bahwa Allah adalah pribadi yang berelasi. Ya, kita mengenal Allah kita itu adalah Allah Tritunggal yang berelasi. Artinya kita boleh menjalin relasi dengan seluruh masyarakat yang ada di seluruh dunia. Tapi kita harus ingat bahwa patokan kita dalam berelasi adalah relasi dari Allah Tritunggal itu sendiri. Oke, masih ingat kan dengan rules and procedures? Kalau ini berarti kalau Bapak mengatakan mengangkat tangan Bapak dengan ini, dengan angka 5, kalian mengikuti dan artinya itu kalian diam. Kalau 2, itu artinya kalian mau permisi atau pergi ke toilet. Kalau yang 1, kalian memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Masih ingat kan? Masih, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, agenda kita sudah ya, membacakan tujuan pembelajaran, rules and procedures. Sekarang kita masuk ke review. Ya, Yuniarta juga tadi sudah menjelaskan bahwa pembelajaran kita minggu lalu itu terkait dengan kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada di Indonesia itu sendiri. Sekarang kita masuk kepada materi kita mengenai pengaruh interaksi global terhadap budaya nasional. Oke, sebelum itu, apa sih yang kalian ketahui tentang global? Pasti kalian sering kan mendengar istilah global. Tapi dari kalian sendiri nih, apa sih menurut kalian arti dari kata global itu sendiri? Ya, Alita? Global itu mendunia, menyeluruh. Ya. One flag buat Alita. Oke, jadi global itu bisa kita artikan sebagai suatu yang mencakup dan mempengaruhi dunia. Yang sudah disinggung Yuniarta, artinya kita bisa menjalin relasi yang baik dengan keberadaan orang-orang di seluruh dunia ini. Oke, yang kedua, pastikan kalau misalnya kita belajar pengaruh interaksi global, pasti kita kenal dengan konsep interaksi. Siapa yang mengenal arti dari interaksi itu sendiri? Ya? Interaksi itu hubungan. Ya, hubungan. Ya, artinya hubungan timbal balik antara setiap manusia. Jadi, antara Yuniarta dengan Alita pasti berinteraksi. Ada hubungan di dalamnya. Itulah yang dimaksud dengan interaksi. Tapi, ini dia. Arti dari interaksi global tersendiri adalah
sesuai dengan pengertian yang kalian sebutkan tadi, hubungan antara manusia dengan manusia lain secara mendunia tanpa ada batasan. Ya, itulah arti dari interaksi global yang akan kita pelajari lebih banyak pada pagi hari ini. Oke. Siapa tahu konsep dari interaksi global pasti tidak pernah yang terlepas dari namanya konsep. Ada yang tahu sebelumnya? Konsep yang saat ini banyak kita sebutkan. Ya, mungkin langsung Bapak jawab aja ya. Ya, itu adalah globalisasi. Mungkin ada dari kalian yang apa sih yang terbesit dalam pikiran kalian ketika mendengar istilah globalisasi? Ya, Yuniarta? Menjalin kerjasama. Ya. Ya, globalisasi adalah proses dunia menjadi satu tanpa batas. Artinya, masyarakat yang ada di Amerika boleh menjalin komunikasi dengan masyarakat yang ada di seluruh dunia lainnya, di Indonesia misalnya, tanpa batasan yang khusus. Misalnya di bagian komunikasi melalui media sosial. Mungkin dari kalian sering yang menggunakan media sosial ya sebagai sarana untuk kalian berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Misalnya mungkin kalau kalian punya teman-teman yang dari luar negeri, ya itu bagian dari globalisasi yang artinya itu tanpa batasan. Misalnya di bagian transportasi, bagaimana Grab, Gojek, apalagi Uber, InDrive, apalagi media sosialnya. Kalau Facebook, Instagram, Facebook, Twitter. Ya artinya di dalam dunia itu bebas gitu melakukan interaksi tanpa ada batasan melalui globalisasi ini yang saat ini sedang berkembang di hampir seluruh dunia. Oke, tapi tahu nggak kalian kalau globalisasi itu ternyata memiliki saluran-saluran? Oke, ada nggak yang pernah tahu istilah saluran-saluran globalisasi ini? Oke, ya mungkin Bapak langsung jelaskan. Ya, ada 4 saluran globalisasi. Sebenarnya ada banyak, tapi Bapak akan merangkumnya menjadi 4 saja. Yang pertama itu komunikasi dan transportasi, yang sudah banyak kita sebutkan tadi, seperti Gojek, ya Grab, InDrive, ya Twitter, Instagram, yang banyak saat ini kita gunakan. Itu menjadi sarana kita, menjadi saluran kita di dalam menjalin relasi di hampir seluruh dunia. Ya, itu mungkin udah menjadi pengetahuan kalian yang umum ya mengenai media sosial, mengenai transportasi online contohnya yang udah banyak kita gunakan. Yang kedua, perdagangan dan kerjasama internasional. Mungkin hal ini masih baru ya di telinga kalian mengenai apa sih yang dimaksud perdagangan dan kerjasama internasional. Ya, kita mengenal ada MEA, Masyarakat Ekonomi Asia. Ya, Asia. Dan kita mengenal juga namanya ada AFTA, ya itu bagian dari perdagangan dunia. Ya, jadi itu merupakan bagian dari saluran globalisasi yang saat ini sedang berkembang. Yang ketiga adalah pariwisata internasional. Oke, mungkin kalian bisa sebutkan pariwisata contohnya yang ada di Sumatera Utara yang kamu ketahui. Raja Ampat. Ya, Raja Ampat di Papua ya. Danau Toba. Ya, Danau Toba. Samosir. Ya, Samosir. Ya, itu merupakan bagian dari ya pariwisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat di hampir seluruh dunia. Artinya dengan berkembangnya globalisasi saat ini, pariwisata di hampir seluruh dunia, misalnya kita yang saat ini berada di Indonesia, kita bisa mengunjungi Amerika dan menikmati pariwisata di sana tanpa adanya batasan. Begitupun mereka yang datang ke negara kita menikmati pariwisata tanpa ada batasan. Itu merupakan sarana dalam kita menjalin relasi juga. Artinya ada hubungan timbal balik antar satu negara dengan yang lain dalam menikmati pariwisata itu. Yang keempat adalah media massa. Ya, ini mungkin udah ya cukup banyak ya yang kita gunakan. Mungkin dari kalian menggunakan nggak media massa sebagai itu, sebagai sarana kalian dalam mencari informasi di ya majalah online. Yang mungkin kalau kita lihat dulu, kita harus beli koran untuk mendapatkan informasi, atau kita hanya sekedar mencari informasi melalui televisi tanpa kita bisa mengetahui langsung nih sekarang menggunakan handphone gadget kita bisa langsung berinteraksi, kita bisa langsung mencari informasi yang perkembangannya sangat pesat saat ini. Oke, tapi ternyata banyak orang yang bisa dibilang kalau mereka menggunakan hal-hal yang ada di kemajuan globalisasi saat ini mungkin akan
akan menjadi dampak positif pula kepada mereka. Tapi ada juga yang kadang salah menggunakan sehingga hal ini menjadi negatif pula bagi kehidupan mereka. Coba salah satu dari kalian menyebutkan boleh dampak positif atau dampak negatif dari adanya globalisasi. Ya, Alnita? Dampak positifnya contohnya kayak yang Bapak bilang tadi, kita jadi mudah mengetahui berita-berita dari seluruh dunia hanya dengan gadget. Ya. Dampak negatifnya, karena terlalu mudah mendapatkan informasi, jadinya kita terlalu mudah juga mendapatkan berita-berita hoax. Oke, one clap buat ya, ini apa? Dampak positifnya itu, yang pertama itu menjalin hubungan kerjasama, misalnya lebih ke luar negeri, dari ke luar negeri. Dampak negatifnya itu contohnya banyak sudah budaya Indonesia yang sudah luntur atau banyak mengikuti budaya Barat sendiri. Oke, tuker buat Alnita dan Diniarta. Oke, jadi ya beberapa yang sudah kalian sebutkan itu yang akan menjadi topik pembahasan Bapak pada pagi hari ini. Ya, yang pertama, dampak positif dulu yang kita bahas ya. Oke, akses informasi lebih mudah. Pastinya kan, ya informasi yang ada di seluruh dunia bisa kita akses lebih mudah melalui gadget yang kita miliki saat ini. Ya, apa nih perkembangan dunia yang saat ini sedang hangat-hangatnya dan dibahas sampai di seluruh dunia mengenai salah satu virus corona. ya, one clap buat Juanda. Ya, jadi ya virus corona keberadaannya saat ini hampir diperbincangkan di seluruh dunia. Bagaimana dari mana sebenarnya virus itu berasal? Ya mungkin kalau kita terbatas dalam hal penggunaan teknologi, mungkin ya kita hanya sebatas mengetahui doang mengenai virus tersebut. Tapi dengan adanya teknologi kita bisa mengetahui secara detail. Sedikitnya kita mengetahui pembahasan di dunia global itu seperti apa mengenai virus corona itu sendiri. Yang kedua, mudah mendapatkan barang akumulasi dari berbagai negara. Ya pasti kan, mungkin kayak baju-baju yang saat ini berkembang di Korea misalnya, itu bisa kita dapatkan dengan mudah tanpa adanya batasan melalui globalisasi ini, perkembangan globalisasi ini. Yang ketiga, pengelolaan SDA dengan teknologi canggih. Ya, artinya kan sumber daya alam kita yang bisa kita manfaatkan sekarang ini, artinya bisa kita jual belikan dengan adanya teknologi yang saat ini sedang berkembang melalui teknologi perdagangan internasional itu sendiri. Oke, kita masuk ke dalam dampak negatif. Nah, ini bagian dari orang-orang atau pihak-pihak yang salah menggunakan dari globalisasi itu sendiri. Yang mungkin kita secara tidak kita sadari, kita juga sering gitu melakukan kesalahan dalam hal menggunakan globalisasi. Yang pertama, interaksi masyarakat semakin berkurang. Ya, misalnya Yuniarta menggunakan gadget, Juanda menggunakan gadget, Alnita menggunakan gadget saat break. Ya artinya kan tidak terjalin komunikasi yang baik kan di antara kalian bertiga. Oke, kondisi lingkungan rusak dan kemacetan. Ya artinya banyak orang yang misalnya untuk memanfaatkan sumber daya alam, mereka melakukan eksploitasi tanpa mementingkan bagaimana kehidupan selanjutnya. Artinya mencari keuntungan sendiri. Yang ketiga, timbulnya masyarakat dengan pola konsumtif. Yang tadi saya bilang, artinya konsumtif itu lebih banyak menggunakan ya hal-hal yang bisa menguntungkan diri sendiri. Artinya masyarakat akan lebih menjadi boros, akan menggunakan barang-barang yang mungkin bisa dibilang fashion brand internasional daripada brand-brand lokal. Ya, ideologi asing akan mudah masuk. Ya, artinya kayak kita akan menjadi orang yang individual, kita akan menjadi orang yang materialisme, bisa. Yang kelima adalah persaingan dunia kerja. Artinya semua orang bebas untuk masuk ke negara manapun untuk mereka bisa bersaing di dalam dunia pekerjaan. Oke, nah ini pengaruh interaksi global terhadap budaya nasional ya individual. Kalian menjadi orang yang suka sendiri. Materialisme, artinya kalian akan menghabiskan berfoya-foya untuk mendapatkan hal-hal yang kalian butuhkan. Tapi bukan budaya untuk pakaian-pakaian yang berasal dari negara kita, tapi kalian lebih banyak menghabiskan uang kalian untuk membeli pakaian-pakaian yang misalnya dari luar negeri. Yang ketiga itu adalah sekularisme. Ya, dampak dari ketidaksiapan dalam penerimaan globalisasi dari kita, dari masyarakat nih. Banyak kan yang belum siap gitu dengan keberadaan globalisasi. Ya, adanya kesenjangan budaya. Adanya cultural shock.
Artinya banyak masyarakat yang nggak siap gitu dengan adanya globalisasi. Artinya ketika mereka dihadapkan harus misalnya berjualan harus secara online agar lebih mudah untuk menjangkau pembeli, ya ada beberapa masyarakat yang nggak siap gitu dengan keberadaan teknologi atau globalisasi. Ya, timbulnya masyarakat dengan pola konsumtif yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke, jadi anak-anak kita akan terlebih dahulu mendengarkan video ya, supaya pemahaman kalian mengenai globalisasi ini lebih dalam lagi. Oke. Oke, perhatikan semua ya dalam videonya. Indonesia, meskipun masih berada dalam kategori negara berkembang, tapi menjadi salah satu target utama para pemasar berbagai produk internasional. Mulai dari gadget, barang-barang elektronik, otomotif maupun fashion, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk menggunakan dengan cara membeli jenis barang-barang tersebut meski harganya tergolong mahal dan sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Hal ini disebabkan oleh perilaku hidup konsumtif yang kini semakin menjamur di kalangan masyarakat Indonesia, yang tidak hanya terjadi di kalangan menengah ke atas, tapi juga terjadi di kalangan menengah ke bawah. Melalui beberapa survei serta penelitian, pada tahun 2011 yang lalu, Indonesia tercatat sebagai negara konsumtif kedua di dunia. Serta di tahun 2013, Indonesia tercatat sebagai negara paling konsumtif dalam hal pembelian gadget. Perilaku konsumtif pun terjadi dalam hal fashion. Hal ini terlihat dari kalangan remaja serta kalangan wanita, dan cenderung selalu berpenetrasi tinggi dalam bidang fashion. Brand-brand ternama internasional yang meskipun harganya sangat tinggi, selalu dicari dan diburu. Salah satunya karena memberikan pricing tersendiri bagi mereka yang memiliki dan memakainya. Salah satu contoh yang cukup banyak menjadi perbincangan belakangan ini adalah ketika kunjungan desainer ternama asal Inggris Victoria Beckham yang datang secara khusus ke Indonesia untuk mempromosikan koleksi terbarunya. Kesempatan ini tentunya dimanfaatkan oleh para fashionista untuk memborong tas-tas rancangan istri dari David Beckham tersebut. Salah satunya adalah Lily. Oke, jadi anak-anak semua, bagaimana tanggapan kalian melihat video yang sudah kita lihat bersama tersebut? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, Anita? Dari video tadi Pak menunjukkan bahwa di Indonesia menempati tempat atau negara yang menjadi negara paling konsumtif. Jadi di situ kan kita bisa lihat bahwa Indonesia termasuk negara yang gampang untuk dipengaruhi, termasuk dari hal fashion, dari hal gadget, dari hal apapun yang berkaitan dengan globalisasi. Oke, one point buat Anita. Oke, ada lagi yang mau memberikan tanggapan terkait video atau pengalaman kalian mungkin yang bisa saja sama dengan apa yang sudah disajikan dalam video tersebut? Saya Pak. Ya, ini apa? Contohnya mungkin saya berpengalaman juga membeli brand-brand dari luar negeri. Contohnya H&M, Pull&Bear, dan lainnya mungkin. Oke, one point juga buat Winiarta. Oke, jadi ya mungkin jika kita melihat kembali dalam video itu mungkin hal-hal tersebut ya itu lumrah kita lakukan, apalagi kita yang hidup di dunia yang serba modern, di dunia yang sudah mengenal konsep globalisasi secara lebih meluas. Ya, mungkin ini bagian dari hal-hal yang sudah kalian sebutkan tadi ya, Ya, Pak. seperti Pull&Bear, Saya H&M. sering beli itu Pak. Ya, mungkin beberapa dari kalian sudah membeli atau pernah melihat brand-brand seperti Pull&Bear atau H&M atau seperti brand-brand yang sudah dijelaskan dalam video tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tugas. Ya, jadi di dalam tugas kalian ini kalian akan dibagi ke dalam tiga bagian ya, tiga bagian dari globalisasi. Yang pertama Anita bagian media sosial atau media massa. Yang kedua Juanda akan membahas di bidang transportasi. Begitupun halnya dengan Yuniarta yang akan lebih banyak berbicara mengenai fashion. Jadi dari antara kalian seperti yang sudah Bapak buat di PPT, kalian akan mencari salah satu contoh kasus dari adanya penyelewengan terhadap contoh-contoh globalisasi yang sudah Bapak jelaskan tadi, media sosial, fashion, dan transportasi. Oke, jadi kalian akan diperkenankan untuk membuka handphone dan mencari salah satu berita, dan kalian harus memberikan solusi terhadap permasalahan yang kalian dapatkan tadi. Oke, sekarang boleh dikerjakan, kalian boleh menggunakan HP-nya dengan bijak. Jika ada yang tidak menggunakan secara bijak, Bapak akan mengambil HP-nya dan akan menyitanya selama 1 minggu.
Oke, kalian mulai mengerjakannya sekarang. Oke, Juanda kerjakan. Pengen dites, Pak. Oh, kamu boleh menulis saja melihat yang ada dalam buku. Oke, Pak. Oke, yang itu ya, yang correlated dengan topik yang sudah Bapak berikan sama kalian tadi. Banyak kan contoh-contoh yang bisa kita lihat sekarang ini yang mungkin itu dampak negatif dari adanya globalisasi yang tidak dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat pada saat ini. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Oke, mungkin waktunya udah habis. Jadi Bapak akan minta salah satu dari antara kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan melalui apa yang sudah kalian cari tadi ya. Oke, mungkin langsung siapa yang mau volunteer untuk memberikan presentasinya pada pagi hari ini? Oke, Amita boleh maju ke depan untuk mempresentasikannya. Oke, makasih buat waktunya. Saya tadi dapat tugas untuk mengambil contoh dari bidang media massa atau media sosial. Jadi contoh media massa dan media sosial yang saya ambil di sini itu adalah cyberbullying. Cyberbullying secara sosial media, contohnya Instagram. Jadi baru-baru ini ada kasus seorang anak, saya lupa di daerah mana, dan dia mengalami cyberbullying karena sebenarnya itu kesalahan ada pada dia. Dia melakukan pemukulan kepada orang tuanya dan berita tersebut menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia merasa hal yang dilakukannya itu tidak terpuji dan banyak yang membuli dia di sosial media. Memang yang dilakukannya salah, tapi bukan hak netizen atau masyarakat Indonesia untuk melakukan bullying terhadap dia, sehingga dia mengalami stres pribadi, dia mengalami tekanan mental karena masalah tersebut, dan padahal dia sudah mengatakan permintaan maafnya untuk kasus yang terjadi pada dia dan ibunya. Di situ saya melihat bahwa media sosial berdampak buruk. Karena apa? Mudah terjadi cyberbullying melalui sosial media. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk Alita. Oke, mungkin Juanda dan Yuyata akan presentasikan minggu depan ya, di lain kesempatan. Ya, jadi itu bagian dari arus globalisasi yang tidak dimanfaatkan seefektif mungkin oleh masyarakat saat ini, sehingga terjadi cyberbullying. Ya, di mana mereka memanfaatkan keberadaan tersebut untuk boleh membuli. Pak, Juanda mengganggu Pak. Ya, Juanda dari tadi kamu Bapak lihat juga berapa kali mengganggu teman-teman kamu. Nanti habis pulang sekolah kamu ketemu Bapak ya. Oke. Ya, lanjutkan dari apa yang punya Alita sampaikan tadi. Ya, cyberbullying ini memang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini. Ya, seperti mereka yang memanfaatkan keberadaan tersebut untuk mengabadikan, men-share-kannya dalam sosial media mereka masing-masing, sehingga terjadilah pembulian yang akibatnya membuat stres. Salah satunya yang sudah dijabarkan oleh Alita tadi. Ya, terima kasih buat Alita yang sudah mempresentasikannya. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang harus kita pelajari dari topik pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, yang pertama kita tidak menolak globalisasi, tapi kita harus tahu mengenai konsep globalisasi yang sebenarnya. Kita harus melihat bahwa globalisasi yang datang saat ini tidak boleh menggerus kebudayaan kita yang sudah lama tertanam di dalam negara kita itu sendiri. Jadi pengembangan kebudayaan yang berkarakter. Jadi untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah kita menanamkan kebudayaan yang membuat karakter kita itu baik. Ya, seperti kita udah mengenal ya, istilahnya budaya Indonesia yang kenal dengan istilah gotong royong. Itu kan bagian dari kebudayaan yang baik yang sebenarnya nggak boleh kita hilangkan
dengan adanya globalisasi saat ini. Yang kedua, kita perlu, ya, contohnya di daerah kita, Manado, kita memperkenalkan apa aja sih kebudayaan yang ada di daerah kita, sehingga banyak masyarakat yang mengerti gitu bahwa kebudayaan di daerah kita itu harus dilestarikan dan harus dikembangkan. Boleh kita mengikuti kebudayaan luar, boleh, tapi kita harus mengingat jati diri kita sebagai anak bangsa. Yang ketiga, mengetahui konsep penting globalisasi yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, bahwa globalisasi itu boleh kita ikuti, tapi kita harus melihat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita boleh memperkenalkan, ya, sosial media bisa kita lakukan, kita manfaatkan sebijak mungkin dengan kita memperkenalkan kebudayaan kita melalui YouTube, Instagram ya. Kita bisa memperkenalkan tari-tarian kita, makanan khas kita. Kita boleh memperkenalkan pakaian adat kita yang nggak kalah tren gitu dengan pakaian-pakaian orang-orang yang ada di seluruh dunia gitu, yang mungkin saat ini sudah kita gemari gitu ya. Oke, itu kesimpulan yang kita pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari anak-anak sekalian, ada nggak yang mau memberikan apa sih yang sudah kalian dapatkan melalui pembelajaran ini? Oke, Yuniarta, mungkin pembelajaran apa yang kamu dapatkan pada pagi hari ini? Yang saya dapatkan melalui globalisasi ini ada dampak positif, ada dampak negatifnya yang perlu kita ketahui, dan harus globalisasi ini harus kita jalankan dengan baik. Oke, one point buat Yuniarta. Oke, Juanda, apa yang kamu dapatkan selama pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kita harus menggunakan globalisasi dengan baik. Oke, one point buat Juanda. Ya, benar ya, kita boleh ikut seperti yang sudah Bapak tegaskan tadi. Kita boleh melihat gitu konsep perkembangan globalisasi saat ini, tapi kita harus melihat kembali bahwa kita adalah sebagai bangsa Indonesia tidak boleh menghilangkan jati diri kita sebagai anak bangsa. Oke, one time untuk kita semua. Oke, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah globalisasi itu pada dasarnya baik. Pada dasarnya itu globalisasi baik untuk membuat kita semakin berkembang. Pola pikir kita semakin berkembang, seperti hal yang menggunakan teknologi yang bisa memudahkan kita untuk dalam hal berkomunikasi di hampir seluruh dunia. Coba kalian bayangkan kalau kita kembali ke masa lalu ya, di mana dalam hal berkomunikasi kita harus menggunakan surat. Kita harus menggunakan surat, bisa nyampe berapa lama gitu ya. Ya, contoh misalnya orang-orang tua kita dulu yang menggunakan pos, ya bisa dibilang berbulan-bulan gitu. Tapi untuk sekarang ini kita bisa mengirimkan pesan dengan cepat dengan orang di seluruh dunia. Jadi artinya itu globalisasi dapat memberikan dampak yang baik bagi kita jika kita bijak pula menggunakannya. Oke, ada nggak yang mau bertanya mengenai atau yang belum paham gitu mengenai konsep globalisasi atau pengaruh interaksi global yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ada? Ada nggak yang mau bertanya? Ya, Juanda? Apakah pemerintah ikut serta dalam perkembangan globalisasi? Oke, pertanyaan yang bagus. Mungkin ada dari kalian yang mau menjawab? Oke, ya, apakah pemerintah ikut serta dalam globalisasi saat ini? Ya, tentu saja pemerintah, terkhusus di negara kita, pasti mengikuti perkembangan globalisasi saat ini. Contohnya di bagian media telekomunikasi. Pasti ada bidang tersendiri kan, ada undang-undang ITE. Artinya ketika kita salah dalam menggunakan teknologi tersebut, ada undang-undang yang mengatur. Artinya pemerintah juga ikut serta di dalam bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut, di dalam kita mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Contohnya yang kedua, di bagian perkembangan kebudayaan, ada Menteri Kebudayaan, di mana dia juga melihat bagaimana kita bisa terus melestarikan kebudayaan kita. Apakah saat ini di tengah perkembangan globalisasi saat ini kita dengan mudah gitu mengikuti perkembangan zaman tanpa kita mengetahui bahwa negara kita ini negara yang kaya akan budaya. Jadi pemerintah dapat disimpulkan mereka juga ikut serta atau bisa dibilang melihat gitu keberadaan masyarakat Indonesia dalam menyikapi pengaruh interaksi global khususnya di bidang globalisasi saat ini. Oke, jadi bagaimana sih di dalam perspektif Kristen? Oke, kalau misalnya kita tadi membahas mengenai interaksi global, artinya interaksi yang terjalin secara mendunia. Kita harus mengetahui bahwa Allah kita itu sendiri berelasi.
berelasi satu dengan yang lain. Ada konsep alat Tritunggal. Seperti itu. Kita diharapkan mampu meniru atau meneladani konsep relasi alat Tritunggal. Artinya, boleh seluas-luasnya kita menjalin relasi interaksi dengan masyarakat di seluruh dunia. Tapi kita harus tahu konsep kebenaran yang kita ikuti dalam relasi itu bagaimana. Apakah Alkitab yang saat ini sudah menjelaskan bagaimana konsep relasi yang dilakukan oleh Allah kita itu sudah menjadi pedoman kita dalam melakukan relasi di hampir seluruh dunia, gitu ya. Jadi kita harus bersumber pada satu kebenaran yang absolut, yaitu Alkitab yang dimateraikan, yang di dalamnya terdapat bagaimana Allah itu berelasi, terutama dalam hal penciptaan kita, gitu ya. Yang kedua adalah kita boleh ikut. Kita boleh mengetahui konsep globalisasi, kita boleh ikut serta dalamnya, tapi kita harus paham bahwa Allah telah memberikan kita akal budi, Allah telah memberikan kita pikiran untuk bagaimana kita bisa mengolah dunia ini untuk lebih baik lagi, bukan malah lebih buruk, seperti halnya tadi yang dibilang oleh Anita, cyberbullying yang terjadi. Oke, jadi ada tugas, jadi kalian masing-masing akan membuat infografis. Tahu kan infografis? Ya, infografis itu artinya suatu kayak penjabaran mengenai topik-topik yang saya jelaskan, dan kalian akan menjelaskannya itu melalui gambar, visualisasi gambar seperti poster, tapi ini lebih banyak menjelaskan. Oke, yang pertama Yuniarta akan menjelaskan mengenai kearifan lokal atau pariwisata di Papua. Catat ya. Juanda akan membahas di Sumatera Utara dan Alita akan membahas di NTT, dan dikumpulkan pada pertemuan kita minggu depan, tepatnya 3 April tahun 2020. Ya, nanti Bapak akan bagikan rubrik juga. Ini Bapak sudah siapkan rubrik yang bisa kalian gunakan dalam hal mengerjakan ini. Jadi nanti Bapak akan kirimkan ke Juanda sebagai ketua kelas, jadi bisa kalian lihat cara pengerjaannya. Oke, sampai situ aja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya pembelajaran ini kalian lebih diingatkan lagi, apalagi kalian sebagai siswa SMA yang ikut serta gitu dalam perkembangan globalisasi. Jadi kalian harus bisa menempatkan diri kalian, dan kalian harus mengetahui kebenarannya seperti apa yang kita ikuti di dalam perkembangan zaman saat ini. Oke, kita tutup pembelajaran kita. Bapak minta Yuniarta yang menutup kita dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita bisa dengan doa Bapa yang baik. Terima kasih Bapak atas penyertaan Tuhan dan kehidupan kami. Tuhan, kami sudah selesai belajar. Tuhan, kiranya pembelajaran kami Bapak bisa menjadi pedoman Bapak dalam kehidupan kami Bapak. Melalui doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sudah lewat kan?